Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat PJJ kan? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas konfigurasi elektron menurut Bohr. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke materi konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Pada mekanika kuantum, kita dapat menentukan golongan dan periode untuk semua golongan, baik golongan A maupun golongan B. Dalam mekanika kuantum terdapat beberapa bilangan yang dinamakan bilangan kuantum. Bilangan kuantum merupakan bilangan yang menyatakan keadaan energi dan posisi elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama atau simbolnya N, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Untuk yang pertama ada bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan N. Bilangan kuantum utama menyatakan kulitnya dan menyatakan tingkat energi utama. Untuk harga N1 lambang kulitnya adalah K. Untuk harga N2 lambang kulitnya L. Untuk harga N3 lambang kulitnya M. Harga N4 lambang kulitnya N, dan selanjutnya. Misalkan saya punya contoh 2P3, maka harga N-nya adalah 2 atau lambang kulitnya adalah L. Selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut yang menyatakan subkulitnya atau bentuk orbitalnya. Untuk harga L0 lambang subkulitnya adalah S, kemudian harga L1 lambang subkulitnya adalah P, harga L2 lambang subkulitnya adalah D, harga L3 lambang subkulitnya adalah F. Untuk harga L4 lambang subkulitnya G, dan seterusnya. Contohnya saya punya 4P3, maka kulitnya adalah 4 atau simbolnya adalah N. Kemudian subkulitnya adalah P dengan harga L-nya adalah 1. Nah, untuk setiap kulit N, harga L dimulai dari L sama dengan 0 sampai L sama dengan N-1. Contohnya untuk kulit N sama dengan 1, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0. 0 subkulitnya adalah S. Jadi untuk kulit pertama, subkulitnya hanya ada S. Contoh berikutnya adalah N sama dengan 2. Maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0 sampai N-1. 2 dikurangi 1, 1. Maka subkulitnya adalah 2S dan 2P. Untuk M sama dengan untuk subkulit M atau N-nya sama dengan 3, harga bilangan kuantum azimutnya adalah 0, 1, 2. Subkulitnya 3S, 3P, dan 3D. Untuk harga N sama dengan 4, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0, 1, 2, dan 3 atau dari 0 sampai N-1. Maka subkulitnya adalah 4S, 4P, 4D, dan 4F. Sampai di sini paham ya? Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Nilainya dari min L hingga plus L. Untuk subkulit S,
ada 1 orbital. Untuk subkulit P ada 3 orbital. Untuk subkulit D ada 5 orbital. Untuk subkulit F ada 7 orbital. Nah, masing-masing orbital ini maksimal hanya boleh diisi 2 elektron. Jadi untuk subkulit S itu maksimal diisi 2 elektron. Kemudian subkulit P maksimal diisi 6 elektron. Untuk subkulit D maksimal 10 elektron. Kemudian subkulit F maksimal diisi 14 elektron. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin atau disimbolkan dengan S. Spin menyatakan arah elektron. Jadi dalam satu orbital ini maksimal tadi ada 2 elektron. Nah, nanti digambarkan dengan panah ke atas dan panah ke bawah. Panah ke atas artinya S-nya nilainya plus setengah. Untuk panah ke bawah nilainya min setengah. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Menurut mekanika kuantum, konfigurasi elektron didasarkan oleh 3 aturan. Yang pertama asas Aufbau, kedua kaidah Hahn, yang ketiga adalah larangan Pauli. Menurut asas Aufbau, pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Di sini saya tulis beberapa kulit. Nah, dalam kulit ini nanti ada subkulit. Untuk kulit 1 itu hanya ada 1 subkulit. Untuk kulit kedua ada 2 subkulit. Kulit ketiga ada 3 subkulit. Dan selanjutnya saya tuliskan di sini saya tidak menuliskan semuanya. Kemudian kita tuliskan subkulitnya. Subkulit pada kulit 1 ada 1 S. Pada kulit kedua ada 2 S dan 2 P. Kulit ketiga ada S, P, D. Kulit keempat ada S, P, D, F. Kulit kelima ada S, P, D, F, G. Kulit keenam ada S, P, D, F, G, H. Untuk kulit 7 ada sekulit S, P, dan selanjutnya. Masih berlanjut ya ini. Untuk pengisiannya itu dilakukan miring seperti ini. Bisa kalian lanjutkan sendiri. Jadi untuk asas Aufbau, ketika kita menuliskan konfigurasi elektron dimulai dari 1 S, kemudian 2 S, kemudian 2 P, setelah 2 P ada 3 S, setelah 3 S ada 3 P, setelah 3 P ada 4 S, setelah 4 S ada 3 D, setelah 3 D ada 4 P, setelah 4 P ada 5 S, kemudian setelah 5 S balik lagi ada 4 D, dan selanjutnya bisa kalian lanjutkan sendiri. Jadi 1 S, 2 S, 2 P, 3 S, 3 P. Nah, setelah 3 P bukan 3 D tapi 4 S karena energi 3 D lebih tinggi daripada 4 S. Untuk jumlah elektronnya, tadi kita tahu kalau S itu maksimal 2, maka S2, P itu 6, kemudian S lagi 2, P6, S2, D10,
4P itu berarti 6, 5S 2, 4D 10. Jadi ketika nanti kita menuliskan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, dan selanjutnya. Contohnya saya punya K3919, nomor atomnya 19, maka yang dikonfigurasikan adalah yang 19 atau elektronnya. Nah, bagaimana konfigurasinya? Tinggal kita urutkan seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kita hitung dulu elektronnya. Elektron itu yang di atas. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 6, 18, maka kurang 1, 19 kurangi 18 kurang 1, maka selanjutnya setelah 3P ada 4S 1, jadi jumlahnya sudah 19. Saya kasih contoh lagi, ada GA31. Bagaimana konfigurasinya? Sama seperti ini. Kita tuliskan 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, 4S2, kemudian 3D10. Kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 2, 20, 20 ditambah 10, 30, berarti tinggal 1, maka tinggal 1, setelah 3D adalah 4P, maka 4P 1. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya adalah kaidah Hahn. Pada pengisian elektron dalam orbital yang tingkat energinya sama, elektron tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital terisi oleh satu elektron panah ke atas. Kalau sudah penuh, baru panah ke bawah. Contohnya di sini saya punya 3P4. Maka pengisian orbitalnya adalah panah ke atas dulu, 1, 2, 3, baru berpasangan 4. Jadi 1 dulu baru berpasangan. Yang ketiga adalah larangan Pauli. Elektron dalam suatu atom tidak boleh mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama, minimal berbeda 1 bilangan kuantum. Untuk selanjutnya ada beberapa tambahan dalam konfigurasi menurut mekanika kuantum. Yang keempat adalah konfigurasi menggunakan gas mulia. Cara ini untuk menyingkat konfigurasi yang terlalu panjang. Syaratnya adalah kalian harus menghafalkan gas mulia yang terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, lengkap dengan nomor atomnya. Di sini bisa kalian singkat sebagai heboh negara Arab karena serangan ranjau. Untuk He nomor atomnya 2, untuk konfigurasi selanjutnya adalah 2S, kemudian Ne nomor atomnya 10, selanjutnya 3S, kemudian Ar itu nanti 4S, Kr 5S, Xe 6S, Rn 7S, dan selanjutnya. Contohnya di sini saya punya konfigurasi dari K dengan nomor atomnya 19. Menggunakan cara Aufbau seperti tadi, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kita hitung dulu. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. Ada 18, berarti kurang 1. Setelah 3P ada 4S.
Karena kurang 1, ditulis 4S1. Kalau berdasarkan konfigurasi menggunakan gas mulia atau cara pendek, kita cari yang mendekati 19. Yang mendekati 19 adalah 18 AR. Maka kita tulis 18 AR, setelah 18 AR adalah 4S. Tinggal kita hitung sisanya. 19 dikurangi 18, 1. Jadi konfigurasi dengan cara pendek adalah 18 AR 4S1. Aturan selanjutnya aturan aturan penuh setengah penuh. Aturan ini hanya berlaku untuk S ketemu dengan D. Selain itu tidak berlaku aturan ini. Jika kita menemui S2 D9, maka konfigurasinya menjadi S1 D10. Jika kita menemui S2 D4, konfigurasinya menjadi S1 D5. Misalkan saya punya contoh CU29, maka konfigurasinya adalah kita memakai konfigurasi gas mulia atau yang cara pendek yang paling mendekati adalah 18 AR. Maka kita tulis di sini 18 AR. Setelah 18 AR adalah 4S. 4S2, kemudian kita hitung dulu, 18 ditambah 2, 20, berarti masih kurang 9. Setelah 4S adalah 3D, maka 3D 9. Nah, kita lihat di sini ada S2 D9, maka ini salah. Bagaimana konfigurasi yang benar? Maka konfigurasi yang benar adalah 18 AR S2 D9 menjadi S1 D10. Ini adalah konfigurasi yang benar. Selanjutnya adalah konfigurasi ion. Untuk konfigurasi ion, untuk ion positif, elektron yang dihilangkan adalah yang berada di kulit terluar, bukan kulit terakhir. Untuk ion negatif, elektron yang ditambahkan pada tingkat energi terakhirnya. Di sini saya punya dua contoh, ada 29 Cu dan ada 35 Br. Untuk 29 Cu konfigurasinya sama seperti ini, jadi 18 AR 4S1 3D10. Bagaimana mengkonfigurasikan Cu+ dan Cu2+? Yang pertama adalah kita hitung dulu elektronnya. Di sini elektronnya berapa? 29 dikurangi 1, 28. Sedangkan di sini elektronnya 29 dikurangi 2, 27. Jadi yang kita konfigurasikan adalah 28. Kemudian kita lihat di sini, untuk ion positif, elektron yang dihilangkan adalah yang berada di kulit terluar, bukan kulit terakhirnya. Nah, di sini kulit terluarnya adalah 4, sedangkan kulit terakhirnya adalah 3. Maka kita hilangkan dulu yang 4S-nya. Berarti tinggal 3D10 karena berkurang 1. Kemudian untuk yang Cu2+, maka 18 AR 3D9. Sampai di sini. Untuk contoh yang kedua ada 35 BR. Kita konfigurasikan dulu. Yang paling mendekati adalah AR. Berarti 18 AR. Kemudian 4S2. Setelah 4S2 ada 3D10. Kita hitung dulu. 18 tambah 2, 20. 20 tambah 10, 30. Berarti masih kurang 5. Setelah 3D ada 4
Karena tadi kurangnya 5, maka ditulis 4P5. Kemudian, bagaimana mengkonfigurasikan BR-min? BR-min berarti jumlah elektronnya 35 min 1. Jadi elektronnya ada 36. Sekarang kita tinggal mengkonfigurasikan sebanyak 36 elektron. Jadi 18 AR, 4S2, 3D10, 4P berapa? 18 tambah 2, 20, 20 tambah 10, 30, 30, berarti tambah 6. Sekarang di sini saya punya 4 contoh soal. Kita disuruh menentukan konfigurasi elektronnya. Yang pertama ada F dengan nomor atomnya 9, nomor masanya 19. Bagaimana konfigurasinya? Masih sama, caranya seperti ini. Kita pakai cara yang panjang dulu. 1S2, 2S2, kita hitung. 2 tambah 2, 4. Sedangkan kita punya 9, maka 9 dikurangi 4, ada 5. Berarti 2P5. Selanjutnya ada Al13 yang melepaskan 3 elektron, maka jumlah elektronnya ada 13 dikurangi 3, ada 10. Maka yang kita konfigurasikan adalah 10. Caranya masih seperti tadi. 1S2, 2S2, 2P6. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. Pas 10 elektron. Kemudian selanjutnya ada S, nomor atomnya 16. Di sini menangkap 2 elektron. Sehingga jumlah elektronnya adalah 16 min 2. Ada 18 elektron. Sehingga kita konfigurasikan 18 elektronnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, selanjutnya 3P, kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12, berarti di sini tinggal 6, karena totalnya 18 elektron. Selanjutnya ada 30 Ge, karena nomor atomnya sudah agak besar, maka saya pakai cara yang pendek atau gas mulia. 32 yang paling mendekati adalah 18 AR. Setelah 18 AR adalah 4S2. Setelah 4S2 ada 3D10. Kita hitung dulu. 18 tambah 2, 20, 20 tambah 10, 30, berarti kurang 2. Kurang 2 berarti setelah 3D10 maka 4P2, karena tadi kurang 2. Yang selanjutnya adalah penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Penulisan golongan memakai angka Romawi, sedangkan untuk periode menggunakan angka bulat. Penentuan golongan didasarkan pada jumlah elektron valensi. Untuk golongan utama atau golongan A, konfigurasi elektron terakhirnya adalah S atau SP. Untuk golongan tambahan atau golongan B, konfigurasi elektron terakhirnya adalah SD. Untuk golongan transisi lantanida, konfigurasi elektron terakhirnya adalah 4F. Kemudian transisi aktinida, konfigurasi elektron terakhirnya adalah 5F. Untuk golongan utama, jika konfigurasi terakhirnya S1, maka golongannya 1A. Ketika konfigurasi elektronnya terakhir adalah S2, maka golongannya 2A, kemudian S2P1 berarti golongan 3A, S2P2 4A, dan selanjutnya. Untuk periodenya adalah kulit terakhirnya.
Untuk yang golongan transisi, terakhir adalah SD. Ketika S2 D-nya 1, maka elektron valensinya 3, maka golongannya adalah 3B. Kalau S2 D2 berarti 4B. Kalau S2 3D S2 D3 itu 5B. Untuk S1 D5 6B. Dan selanjutnya sampai untuk golongan 8B ini ada 3 konfigurasi elektron terakhir dengan jumlah 8, 9, dan 10. Untuk golongan 1B, elektron valensinya 11. Untuk golongan 2B, elektron valensinya berjumlah 12. Di sini saya punya 4 contoh. Tentukan golongan dan periode dari nomor 1. Ada Na dengan nomor atomnya 11. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Maka untuk elektron valensinya adalah yang elektron terakhir 3s1. Kita lihat di sini, ketika terakhirnya itu S1, maka dia termasuk golongan utama atau golongan A. Karena jumlah elektron valensinya 1, maka dia termasuk golongan 1A. Untuk periodenya kita lihat kulit terakhirnya. Kulit di sini yang terakhir adalah 3, maka termasuk periode ketiga. Yang selanjutnya adalah 29Cu. Kita konfigurasikan terlebih dahulu dengan cara pendek saja. 18Ar 4S1 3D10 memakai aturan penuh setengah penuh. Di sini kita lihat konfigurasi elektron yang terakhir adalah 4S1 3D10. Ada S, ada D. Berarti dia termasuk golongan transisi atau golongan utama tambahan. Elektron valensinya 4s1 3d10. Kita cocokkan di sini S1 D10. Maka golongannya adalah 1B. Untuk periodenya adalah N yang terbesar 4. Berarti periode keempat. Contoh selanjutnya adalah 17Cl. Kita pakai yang cara pendek lagi saja ya. Berarti 10Ne, setelah 10Ne ada 3S2, setelah 3S2 berarti 3P5, 10 tambah 2 tambah 5, 17, pas. Kita lihat di sini, konfigurasi terakhirnya adalah 3S2, 3P6, S ketemu P, S ketemu P, maka dia termasuk golongan utama. 3S2, 3P5. Kita cocokkan di sini. S2, P5 berarti golongan 7A. Kemudian kulit terakhirnya ada 3. Maka periode 3. Yang contoh terakhir ada GE 32. Kita pakai yang cara pendek saja. 18Ar 4S2 3D10 4P berapa ya? 18 tambah 2 20, 20 tambah 10 30, berarti sini 2. Kita lihat di sini. Konfigurasi elektron terakhirnya ada 4S, 3D, 4P. Kita cari yang kulit terbesar, 4S dan 4P. Maka elektron valensinya 4S2, 4P2. S2P2, maka termasuk golongan 4A. Kemudian periodenya N terbesarnya adalah 4, maka periode keempat.
Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kurang jelas bisa kalian tanyakan lewat WA atau lewat forum di Google Classroom. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan tugas KD 3.3 bagian 2. Selamat mengerjakan, tetap semangat.